Ini ijazahku, mana ijazahmu? Kalau kita pernah kuliah, biasanya yang berlaku itu adalah kalimat seperti ini. Ini ijazahku, mana ijazahmu? Kalau agak malu, biasanya ada masalah dengan itu. Kalau bangga, berbahagialah alma matermu. Kurang lebih begitu tuh. Sesederhana itu. Saya yakin sebagian besar anak bangsa sudah tambah muak dengan masalah ijazah palsu Jokowi. Ketika tim FPUA, Front Pembela Ulama dan Aktivis, tanggal 15 dan 16 April yang lalu berkunjung ke pimpinan UGM di Yogyakarta dan ke Solo berkunjung ke rumah Jokowi. Masalah ijazah Jokowi, yakni S1 dari Fakultas Kehutanan UGM, sama sekali tidak tuntas. Akan tetapi ternyata Jokowi bukan figur penakut, dia figur pemberani kelihatannya. Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu siap melaporkan pihak-pihak yang telah melakukan fitnah dan mencemarkan nama baiknya itu ke jalur hukum. Saya katakan ternyata Jokowi bukan penakut, tetapi pemberani dalam tanda petik, karena yang dia akan tempuh adalah jalur hukum dan dia akan menunjukkan ijazah aslinya, ijazah yang sampai detik ini belum pernah ada orang melihatnya selain Jokowi sendiri, kalau memang ada. Sesungguhnya Jokowi sudah tahu cara paling jitu atau cesplang bagaimana menuntaskan isu ijazah palsunya yang cenderung tidak akan pernah reda atau berhenti. Mas Jokowi, berhentilah berpikir ruwet bundet. Belum tapi sudah. Sudah tapi belum. Asli tapi palsu. Palsu tapi asli. Logika apa-apaan ini Mas Jokowi? Awal bertemu kita, dia mengatakan tidak akan menunjukkan ijazah aslinya selain perintah pengadilan. Wih, hebat bener, kayak yang ngerti hukum. Kenapa kepada wartawan? Nah, ternyata memang karakter bohongnya ini terbukti di situ juga. Gitu, terbukti di situ juga bahwa memang dia pembohong. Cek bahasa Sunda nama tukang wadul. Gitu ya. Dan karena kok dia sudah memperlihatkan kepada wartawan, katanya nggak mau memperlihatkan selain perintah pengadilan. Ke wartawan ditunjukkan. Tapi ternyata yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Gitu. Dan kita yakin soal SMA-nya palsu karena sedang digugat sekarang. Gitu kan oleh Dr. Taufik. SMA 6 atau SMPP. Jadi yang ditunjuk, yang dianggap sebagai bukti dia SMA 6. Padahal kata Dr. Taufik seharusnya SMPP. SMA 6 itu belum ada. Gitu satu, itu sedang digugat sekarang. Tinggal yang masalah ijazah. Ternyata yang ditunjukkan ke wartawan, itu ditanya nanti oleh wartawan. Pak Jokowi, kenapa kok pakai kacamata? Oh kan, katanya kacamatanya dulu pecah. Saya minus, karena minusnya kecil, setelah itu nggak pakai lagi. Oh, jadi aneh. Sebelumnya tidak pakai kacamata, pas ada ijazah pakai kacamata, surat nikah juga pakai kacamata, yang sama fotonya itu juga, setelahnya nggak ada lagi pakai kacamata. Sedang SOP dari UGM itu SOP dari UGM tidak boleh pakai kacamata.
Berarti maksudnya ini ya, bahwa yang asli yang dia tunjukkan di depan wartawan adalah sama dengan yang beredar di media sosial. Berarti itu palsu. Karena sudah dianalisis secara saintifik, gitu kan, soal oleh Roy Suryo, soal foto misalnya, gitu kan. Ternyata itu fotonya Dumatno Budi Utomo. 83%. 80% lebih itu adalah foto Dumatno Budi Utomo. Dan 2% ke bawah sampai minus, gitu kan, itu foto Jokowi. Jadi tingkat kemiripannya berbeda. Oleh karena itu sudah dipastikan ijazah yang ditunjukkan kepada wartawan itu ijazah palsu. Itu. Jadi sudah jelas dari temuan kita di UGM dan temuan di Solo di rumah Jokowi, di UGM skripsi palsu. Di rumah Jokowi ijazah palsu. Gitu. Itu kesimpulan. Dan kita alhamdulillah dapat itu. Begitu. Jadi perjalanan 15-16 itu geruduk nasional, gitu kan. Itu sukses. Namun pendapat kuasa hukum Jokowi dan Jokowi katanya akan melakukan proses hukum terhadap minimal 3 orang tadi dan mungkin yang lain soal masalah tuduhan ijazah palsu. Kira-kira apa iya seorang mantan presiden yang dipilih rakyat mau melaporkan rakyatnya? Saya juga nggak ngerti nih bagaimana. Ya, kalau melapornya bagus juga satu ya, tapi yang kedua soal hukum itu ruang yang dari dulu ditunggu-tunggu. Itu kita sudah melakukan gugatan perdata. Kita sudah TPUA sudah melakukan pendampingan pidana. Dan TPUA yang terakhir melaporkan pidana ke Bareskrim. Gitu. Silakan Anda tinggal masukkan saja semuanya. Semua sudah ada frame-nya. Frame hukum yang dibuat oleh TPUA. Jadi kalau dia menggugat, dia melaporkan, masuk dalam frame itu. Gitu. Kita siap berperang secara hukum. Terima kasih kalau begitu. Terima kasih penjelasan dari Bang Rizal bahwa saya kira konkret lah ya penjelasannya, cepat, sederhana, tapi ya memang begitu. Harapan saya memang janganlah presiden ini memaksakan diri menggebuk rakyatnya. Tapi kalaupun itu mau dilakukan, akhirnya rakyat nanti yang menilai gitu loh. Saya kira itu aja cukup. Itu ada kebohongan di UGM-nya. UGM-nya juga. Oke. Ya. Jadi walaupun kami tadi ada eksiden dihambat di jalan untuk tidak sampai tepat waktu, tapi kami jadi walaupun kami dihambat di perjalanan sampai 3 jam lebih agar supaya kami terlambat ikut pertemuan, tapi kami bisa membuktikan skripsi Jokowi palsu dan kami diterima sama Pak Jokowi di rumahnya ya. Mungkin cukup itu aja sekian tambahan dari kami. Pak Sapil? Ya. Karena ikut juga ke Jogja. Saya ikut ke Jogja dan saya juga ikut ke Solo dan saya lebih awal datang bersama-sama juga dengan Dr. Ismon, Dr. Tifa dan Dr. Roy Suryo. Dan saya juga mendampingi di dekat di pintu luar lah, gitu, karena nggak boleh masuk. Jadi yang ingin saya tegaskan ada kebohongan yang dilakukan oleh pejabat dari UGM yang menyatakan di media bahwa mereka menyampaikan 34 dokumen. Itu bohong. Dan kalangan akademik tidak boleh berbohong. Karena apa? Karena tidak ada satupun dokumen yang diperlihatkan kecuali skripsi yang telah diminta oleh Suryo itu dimunculkan. 34 dokumen itu tidak ada dibuka pada saat pertemuan dengan 3 tokoh tadi. Nah, tapi mereka menyampaikan di media bahwa mereka memperlihatkan dokumen itu. Itulah bohongnya pejabat-pejabat UGM. Dan ini sebenarnya memalukan buat ratusan ribu alumni UGM. Di mana pejabat-pejabatnya ini berbohong untuk membela satu orang. Ya.
Dan ini benar-benar identitas lembaga UGM itu dicoreng oleh pejabatnya sendiri. Tidak boleh dibenarkan. Dan harusnya alumni UGM meminta ya wakil rektornya itu diberhentikan dan sebagainya. Karena nyata-nyata mereka menyatakan bahwa 34 dokumen mereka perlihatkan kepada 3 tokoh pada saat ketemu. Tapi itu tidak sama sekali. Skripsi pun mereka tidak mau mengeluarkan tadi. Tapi Dr. Rosyuro menyatakan bahwa ini dijamin oleh undang-undang keterbukaan publik. Baru mereka buka. Ya, itu yang ingin saya tegaskan. Jadi saya cuma mengimbau kepada alumni UGM di mana saja, Anda harus bersuara dengan pejabat-pejabatnya yang memberikan kabar bohong. Setelah acara tersebut mereka melakukan pembicaraan di media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tanggapan Pak Bintang terkait pernyataannya Pak Jokowi setelah kedatangan dan pernyataannya kuasa hukumnya yang melaporkan katanya seminggu ke depan. Ya, saya kira tinggal kita lihat apakah yang kita dibentuk dengan langkah hukum itu adalah gugatan perdata, gitu kan, menggugat TPUA ataupun siapapun lah yang merasa telah merugikan, begitu kan, Pak Jokowi. Satu, kalau perdata kesempatan kita, gitu, karena pembuktiannya nanti dia yang dia omongkan siapa mendalilkan harus membuktikan. Nah sekarang Jokowi mendalilkan, nah dia harus membuktikan. Nah ini poin. Kalau perdata. Kalau pidana, dia melaporkan pencemaran, penistaan, ataupun fitnah, segala macam. Nanti ujungnya juga yang namanya pencemaran, penistaan, fitnah, itu apa yang difitnahnya? Misalnya difitnah berijazah palsu, ya harus ada bukti asli dulu. Gitu. Kalau ada asli, baru ada palsu. Gitu. Maka dia nanti oleh penyidik diminta ijazah aslinya. Setelah diminta, kita minta verifikasi. Gitu. Uji forensik dari ijazah yang disebut asli itu. Yang sudah kita yakin itu palsu. Maka mau perdata, mau pidana, dilayani gitu. Bahkan itu insya Allah menjadi pintu pembuka kepalsuan skripsi dan kepalsuan ijazah untuk tingkat sarjananya. Untuk SMA-nya sedang digugat saat ini. Itu yang penting. Jadi yang kita permasalahkan itu adalah ijazah seorang Presiden Republik Indonesia yang sebelumnya menjadi gubernur dan menjadi wali kota. Tiba-tiba muncul logika yang disampaikan Hercules, jangan bikin gaduh. Orang menjadi wali kota, gubernur, presiden, gak mungkin ijazahnya palsu. Oke, itu logika yang logis tentunya. Tetapi kalau kita kaitkan dengan fakta, belum tentu faktual. Kan bisa jadi banyak kejadian yang baru terungkap beberapa tahun kemudian. Seperti dalam kasus legendaris hukum Sengkon dan Karta. Diduga, didakwa, divonis membunuh. Tetapi setelah dihukum selama 7 tahun kalau tidak salah, akhirnya yang pembunuh sesungguhnya ditangkap. Dan akhirnya dia dibebaskan. Tapi apa yang terjadi? Dia sudah hancur lebur. Jadi sobat era sekalian, keluarganya sudah hancur lebur. Tidak boleh masalah ini disepelekan seolah-olah ini urusan private. No, apalagi ternyata Jokowi masih tercatat sebagai pejabat publik. Yaitu Dewan Penasehat kalau tidak salah ya. Atau Dewan Pengarah ya. Dewan Penasehat. Yaitu Danantara. Sebuah badan yang dibentuk untuk mengelola aset belasan triliun dari BUMN. Oke, itu logikanya ya. Jadi ini ada perbandingan ijazah ya. Jadi sebenarnya yang agak
persoalan itu adalah kalau kita lihat memang sama-sama dicetak dan sama-sama tahun 86, belum ada Times New Roman pada waktu itu. Memang hurufnya kelihatan bukan Times New Roman pembandingnya ini ya. Kemudian namanya seperti yang sering saya katakan, biasanya nama orang itu nggak ditulis biasa saja. Biasanya nulisnya itu betul-betul diukir paling tidak. Nah, ini kan Saratri Wilono Yudo ya. Terlihat diukir. Kalau Joko Widodo ya. Kemudian rektornya memang berbeda. Rektornya sudah Profesor Dr. Kusnadi Harja Sumantri ya. SH dari Fakultas Hukum. Kalau sebelumnya Profesor Dr. Teguh Yakob ya. Dari Fakultas kedokteran Teguh Yakob. Yang jelas dia ahli manusia purba itu ya, Pithecanthropus erectus dan lain sebagainya. Dan capnya dan satu lagi nggak pakai materai. Saya agak heran ya kalau ada ijazah pakai materai. Rasanya ijazah saya nggak ada yang pakai materai. Nanti saya tunjukkan satu-satu ya. Ini ada pakai materainya. Sementara yang satunya nggak pakai materai ya. Nah sayangnya tidak sama-sama Fakultas Teknik. Itu perbandingan sedikit. Nah saya ingin menyampaikan sobat era sekalian apa yang disampaikan Mahfud MD. Oke. Mahfud MD bagusnya setelah tidak lagi menjabat kembali vokal ya. Dan kembali di jalan yang benar dalam tanda kutip ya. Kemarin tidak di jalan yang salah tapi terlalu membela penguasa dan mengembar civil society ya. Kata Mahfud MD begini ya. Bentar. Ini ya. Mahfud MD publik lihat ijazah Jokowi, kalau tak mau Komisi Informasi bisa mengadili. Itu kata Mahfud ya. Jadi siapa bilang? Sekali lagi, karena Jokowi adalah pejabat publik dan kita sebagai publik, sebagai rakyat berhak untuk tahu. Ya, right to know karena dia adalah public official. Kalau dia manusia privat nggak bisa kita memaksa. Tapi karena dia public official ya kita boleh meminta untuk mengetahui kebenaran akan ijazahnya. Ya, dan sayangnya Jokowi memilih untuk menunjukkannya pada wartawan sekilas, tidak boleh difoto tapi tidak kepada tim dari TPUA. Oke, coba kita bacakan ini dari tribunnews.com ya. Tribunnews.com, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD ikut menyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurutnya tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi bukan sikap yang salah. Sebab hal itu dimuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Tidak salah jika publik ingin melihat ijazah Jokowi karena ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kata Mahfud di tayangan YouTube ya, Mahfud MD Official. Kemudian namun apabila Jokowi tak ingin memperlihatkan ijazah miliknya maka bisa ditempuh lewat pengadilan. Kalau tidak mau buka ada pengadilan yang namanya Komisi Informasi. Itu dia bisa mengadili semacam peradilan yang keputusannya mengikat. Kalau keputusannya harus dibuka ya buka, nanti dibuka saja di KPU. Dulu daftar pertama sebagai kepala daerah kan di Solo. Ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo sesudah jadi presiden itu ada ijazahnya lagi menjadi Insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik ujar Mahfud. Jadi ada di situ ya, nanti sebentar lagi mengalir itu. Lebih lanjut Mahfud juga ikut mengomentari suatu soal posisi Universitas Gadjah Mada sebagai pihak yang mengeluarkan ijazah. Mahfud menilai UGM tidak perlu terlibat dalam polemik ijazah Jokowi terlalu dalam. Pasalnya UGM adalah pihak yang hanya mengeluarkan ijazah bukan memalsukan. Seharusnya UGM tidak perlu terlibat di urusan itu karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah bukan memalsukan ijazah. UGM tinggal mengatakan saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini. Gitu jelas Mahfud. Ya masalahnya apa yang diomongkan UGM itu belum tentu dipercaya orang bahwa UGM sudah mengeluarkan ijazah. Apalagi dikeluarkannya ketika Jokowi jadi presiden. Wah tambah gawat kalau memang itu yang terjadi ya. Kalau ya. Jokowi diketahui telah menunjukkan ijazahnya ke awak media di dalam rumah.
Para perwakilan media dipersilakan masuk ke kediamannya sekitar pukul 09.00 WIB. 4 perwakilan massa yang menyaksikan ijazah pun dipersilakan masuk ke rumah. Mereka diminta duduk dan berbincang santai sembari melihat ijazah Jokowi dari SD hingga kuliah. Ijazah tersebut diduga masih dalam kondisi baik dan terawat. Menurut pandangan Tribun Solo, ijazah yang ditunjukkan Jokowi mirip dengan foto yang diunggah politisi PSI Dian Sandi Utama di platform X. Saya juga menduga itu ya. Namun Jokowi enggan menunjukkannya ke massa yang menuduh ijazahnya palsu. Sebab ia merasa tak memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan ke massa. Ya, alhamdulillah perwakilan yang menyaksikan ijazah sudah saya terima tadi di dalam rumah. Beliau ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, beliau mau meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan kepada mereka dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang dimiliki jelasnya. Kok ribet ya?